Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak Ibu, rekan-rekan, serta mahasiswa yang menonton dan menyimak tayangan ini. Tayangan ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen SMAT 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Ispusenjawati, dosen dari program studi Diploma 3 Teknik Industri Agro, Politeknik Ati Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ergonomi Industri. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap atau tepatnya di semester 2, teori dan praktek. Dengan bobot SKS teori adalah 1 SKS dan praktek 2 SKS dengan kode mata kuliah TIA 214 dan TIA 214P untuk praktek. Saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah teori ergonomi industri ini dengan mengacu pada metode DIA, Delivery Interaction Assessment, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada saat perkuliahan. Biasanya dilakukan dengan metode ceramah, kemudian ada penayangan video, dan lain-lain. Interaksi yaitu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa pada saat perkuliahan. Misalnya dengan tanya jawab, kemudian diskusi, dan lain-lain. Sedangkan asesmen yaitu berkaitan dengan sistem penilaian yang saya lakukan melalui kuis, kemudian melalui tugas, UTS, dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mengantarkan mahasiswa teknik industri agro agar mampu menjelaskan tentang interaksi manusia dengan peralatan dan lingkungan kerjanya dengan mempertimbangkan kemampuan atau kelebihan serta keterbatasan manusia untuk mengoptimalkan sistem kerja yang enase, yaitu efektivitas, nyaman, aman, sehat, dan efisien. Jadi mata kuliah ergonomi industri ini ada 4 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu S7, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya. KU6, mampu mempertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. P4, menguasai teknik dan metode penyelesaian masalah teknik industri. KK2, kemampuan dalam merancang sistem, komponen, atau proses yang memenuhi kebutuhan tertentu untuk memecahkan masalah kerekayasaan di industri sesuai dengan disiplin ilmu teknik industri pada bidang industri agro, sektor industri makanan dan minuman. CPL tersebut dititipkan pada CPMK mata kuliah ini. Adapun CPMK mata kuliah ini ada 8. CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ergonomi dalam industri dan penerapannya. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan identifikasi permasalahan antropometri. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan data antropometri tubuh manusia untuk merancang suatu sistem kerja. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kaidah atau prinsip ergonomi dalam desain visual display. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis fisiologi dan psikologis kerja berdasarkan beban kerja. CPMK 6, mahasiswa mampu menerapkan konsep biomekanika kerja dan menentukan penilaian postur kerja. CPMK 7, mahasiswa mampu menerapkan kaidah atau prinsip ergonomi dalam material handling untuk perancangan fasilitas kerja dan kegiatan produksi. CPMK 8, mahasiswa mampu menganalisis kaidah atau prinsip ergonomi dalam lingkungan kerja. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah ini, antara lain meliputi RPS yang dapat diunduh pada portal Politeknik Ati Padang. Kemudian ada PowerPoint, juga dapat diunduh pada Microsoft Teams,
Kemudian ada studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran. Nah, adapun materi pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep ergonomi dan penerapannya dalam industri. Yang kedua, antropometri, perancangan, pengukuran, dan desain stasiun kerja. Yang ketiga, visual display. Yang keempat, beban kerja fisiologis atau beban kerja fisik, dan psikologis atau beban kerja mental. Kemudian yang kelima, aplikasi biomekanika kerja dan penilaian postur kerja. Yang keenam, konsep manual material handling, konsep NIOS, dan yang ketujuh, konsep lingkungan kerja. Adapun penilaian dalam mata kuliah ergonomi industri ini meliputi yang pertama ada tugas dengan bobot senilai 20%, kemudian ada kuis dengan bobot senilai 5%, ada UTS dengan bobot nilai 35%, UAS nilainya adalah 40%, dengan nilai total keseluruhannya adalah 100%. Penilaian dilakukan dengan objektivitas dengan rubrik penilaian yang terukur. Untuk hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa untuk umpan balik sebagai proses pembelajaran serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, untuk tahapan selanjutnya berikut adalah video pembelajaran mata kuliah ergonomi industri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertemuan kita kali ini adalah melanjutkan pertemuan materi sebelumnya ya, tentang sistem kerja. Nah, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, untuk pertama kali silakan absensi dulu. Kita absensi, silakan dibuka HP-nya, kemudian silakan scan barcode yang di depan ini. Di HP-nya 37. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Marco ya. Oke. Sudah semua di absen? Oke. Kita lanjutkan materi kita tentang pengukuran. Kerja ini dibedakan ada dua jenis. Yang pertama adalah kerja fisik dan yang kedua kerja mental. Nah, kerja fisik ditandai dengan adanya perubahan apa? Temperatur, terus konsumsi oksigen, terus detak jantung dan senyawa kimia. Nah, itu dia. Nah, yang dimaksud dengan kerja fisik ini adalah kerja yang memerlukan energi fisik otot ya sebagai sumber tenaganya. Jadi kita pakai otot ya untuk sumber tenaganya. Sedangkan kerja mental ini kerja yang melibatkan proses berpikir. Jadi menggunakan otak. Kalau fisik menggunakan otot, kalau mental menggunakan otak. Itu perbedaannya ya. Nah, ini yang Ibu bicarakan tadi. Jadi untuk kerja fisik ini ditandai dengan adanya perubahan temperatur tubuh, kemudian konsumsi oksigen, detak jantung, dan senyawa kimia. Ya. Kemudian untuk kerja mental ini biasanya mengkonsumsi energi lebih sedikit. Ya. Kemudian ada berkaitan dengan proses mental manusia, kognitif ergonomi. Ya, jelas perbedaannya ya antara kerja mental dengan kerja fisik. Ya. Nah, untuk fisiologis kerja sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ tubuh, jaringan, dan sel-sel organisme, metode kerja, peralatan, dan karakter fisik. Ya. Ini dia yang dimaksud dengan fisiologi kerja. Jadi, fisiologi kerja itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau faal tubuh manusia pada saat bekerja. Dan ini merupakan dasar berkembangnya ilmu ekonomi. Ya. Nah, jadi disimpulkan bahwa fisiologi kerja merupakan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja,
dan kelelahan selama otot bekerja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kelihatan orang sedang berpikir ya. Jadi ini kita masuk beban kerja mental. Ya, beban kerja mental ini merupakan tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh pekerja yang bersangkutan. Nah, konsep beban kerja mental ini menjadi semakin penting sejak perkembangannya teknologi. Kenapa? Kita harus beradaptasi dengan teknologi. Ya. Sekarang kan ada nih yang ChatGPT, kita harus berpikir juga, karena itu berkaitan dengan otak juga. Ya. AI banyak ya. Nah, kondisi ini membuat manusia harus memiliki kemampuan mental untuk memproses semua informasi yang diterima. Ya, baik informasi pada tugas manufaktur maupun pada tugas-tugas administratif. Ya. Nah, kita masuk ke beban kerja fisik. Nah, jadi ada 3 kelompok besar kerja fisik. Yang pertama adalah kerja total seluruh tubuh ya. Pertama kerja total seluruh tubuh. Kemudian yang kedua adalah kerja sebagian otot. Kemudian yang ketiga adalah kerja otot statis. Ya. Kalau kerja total seluruh tubuh ini menggunakan sebagian besar otot kita. Contohnya apa? Yang menggunakan kerja sebagian besar otot. Pekerja di bidang apa? Kerja sebagian otot yang hanya ototnya yang sebagian saja yang bekerja ya. Contohnya apa? Cuci piring. Apalagi? Terus apalagi? Pekerja di kantoran ya. Pekerja di kantoran kan juga gitu ya. Dia kebanyakan mungkin memakai otaknya daripada fisiknya ya. Nah, yang terakhir adalah kerja otot statis. Nah, digunakan untuk menghasilkan gaya kontraksi otot. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Jelas ya? Oke. Untuk pengukuran kerja fisik. Jadi untuk konsumsi energi pada waktu kerja biasanya ditentukan dengan cara tidak langsung. Ya, jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah pengukuran kecepatan denyut jantung. Kemudian yang kedua adalah pengukuran konsumsi oksigen. Kalau pengukuran kecepatan denyut jantung adalah pengukuran denyut jantung selama kerja, merupakan suatu metode untuk menilai CVL-nya ya, cardiovascular strain. Ya. Kemudian untuk pengukuran konsumsi oksigen, besarnya pengeluaran energi sebagai akibat kerja yang sangat berkaitan dengan konsumsi oksigen. Ya. Nah, untuk kecepatan denyut jantung sendiri, ini dipengaruhi oleh pertama adalah tekanan fisiologis, yang kedua adalah tekanan akibat kerja keras, kemudian tekanan akibat lingkungan. Nah, untuk pengukuran denyut jantung kita dapat lakukan dengan berbagai cara. Antara lain ada kita merasakan denyut jantung yang ada pada arteri radial. Ya, bisa dicoba ya. Jadi kita coba di denyut jantung kita, tapi kita coba pada arteri radial di pergelangan tangan. Ya, nanti kita coba ya. Kemudian yang kedua, ini mendengarkan jantung dengan alat stetoskop ya, tahu kan ya, stetoskop. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan ECG. ECG ini adalah elektrografi radiograf ya, yaitu mengukur signal elektrik yang diukur dari otot jantung pada permukaan kulit. Ini biasanya kita dapat menggunakan pengukuran denyut jantung dengan manual. Jadi kita akan mengukur dengan metode 10 denyut. Caranya adalah hidupkan stopwatch, kemudian kita rasakan arteri kita pada denyut pertama sampai denyut 10. Kemudian kita matikan stopwatch. Ya, jelas? Oke. Sekarang kita coba, silakan dicoba dulu. Oke, untuk pengukuran denyut jantung, ini ada salah satu metodenya, yaitu dengan metode 10 denyut. Kita bisa mengukur denyut jantung dengan menggunakan
10 menit, kita pegang materi perjalanan kita, kemudian kita hitung dengan menggunakan stopwatch. Ya, jadi pas kita dengarkan denyut pertama, kita hidupkan stopwatch sampai denyut 10 baru kita matikan stopwatch. Ya, kemudian kita catat waktunya. Jelas? Oke. Jadi dengan metode tersebut dapat dihitung denyut nadi kerja. Rumusnya adalah nih, denyut nadi, denyut per menit sama dengan 10 denyut per waktu perhitungan dikali 60. Bisa menghitungnya? Oke, silakan dihitung dulu ya. Oke, udah hitung semuanya? Oke, silakan. Rezi, berapa denyut jantung kamu? 75. Belum kita masuk tentang penjelasan fisiologi kerja, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Bu. Oke, silakan Rafli. Baik, saya ingin bertanya, Bu, apa perbedaan beban kerja fisik sama beban kerja mental, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau beban kerja fisik itu tadi apa? Melibatkan apa kalau beban kerja fisik? Kerja otot ya. Sedangkan beban kerja mental melibatkan otak atau pikiran. Jadi itu perbedaannya Rafli ya. Jadi kalau beban kerja fisik kita melibatkan otot atau fisik seseorang. Kalau beban kerja mental kita memerlukan otak atau pikiran ya. Jadi itu perbedaannya. Jelas Rafli? Jelas, Bu. Oke. Kembali. Dan untuk lebih lanjutnya, kita akan mengukur persen kardiovaskular load nantinya ya. Jadi untuk klasifikasi beban kerja berdasarkan peningkatan denyut nadi kerja yang dibandingkan dengan denyut nadi maksimum karena adanya beban kardiovaskular. Ya. Kita hitung dengan persen CVL. Kemudian ini rumusnya. Jadi persen CVL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja dikurang denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum dikurang denyut nadi istirahat. Di mana denyut nadi maksimum perempuan dan laki-laki ini berbeda. Ya. denyut nadi maksimum laki-laki adalah 220 dikurangi usianya. Kemudian denyut dari wanita adalah 200 dikurang dengan usianya. Ya. Ini bisa ngitungnya nanti ya untuk persen kardiovaskular load. Klasifikasi beban kerja dari perhitungan persen CVL kita dapat membandingkan klasifikasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau dia kecil dari 30 ini tidak terjadi kelelahan. Kalau 30 sampai 60 diperlukan perbaikan. 60 sampai kecil dari 80% ini kerja dalam waktu singkat. Dan 80 sampai kecil dari 100 ini diperlukan tindakan segera. Kalau dia persen CVL-nya sudah lebih dari 100, ini tidak boleh beraktivitas sama sekali. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya, nanti kita akan ada latihan untuk mengukur persen CVL ya. Nah, untuk bentuk regresinya, kita akan menghitung Y-nya. Y-nya ini adalah energi ya, energinya. Jadi Y sama dengan 1,80411 dikurang 0,0229038 X. Di mana X adalah denyut nadi. Ya. Ditambah 4,70733 X 10 pangkat min 4 X kuadrat. Ya, X kuadrat juga sudah jadi ya. Ini rumusnya untuk menghitung energi. Di mana X ini adalah energi dalam kilokalori per menit atau sama dengan E. Kemudian X sama dengan kecepatan denyut jantung kita, denyut per menit. Ya. Nah, untuk konsumsi energi, rumusnya adalah KE dikurang ET dikurang EI. Di mana konsumsi energi ini adalah suatu kegiatan dalam kita bekerja ya, bekerja. Kemudian ET ini adalah pengeluaran energi pada saat waktu kerja tertentu dan EI adalah pengeluaran energi pada saat istirahat. ya. Ini rumusnya. KE sama dengan ET dikurang EI.
Oke, berikut ada contoh soal. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada yang bisa menjawabnya, nanti silahkan maju ke depan ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, silahkan siapa yang ingin maju ke depan. Oke, silahkan Nat. Oke. Kita lihat dulu ya. Jadi denyut nadi operator sebelum bekerja berapa? 89 ya. Ini sebelum ya. Ini 89. Setelah bekerja tambah berapa? Dia naiknya 20. Berarti 89 ditambah 20 sama dengan 109 detak per menit. Ini dia jawaban dari Nadia tadi. Jadi 89 tambah 20. Ini adalah denyut nadi setelah kita sedang bekerja ya. Jawabannya adalah kita masukkan rumusnya. Masukkan rumusnya dapatnya ketika istirahat ini yang 89 dapatnya 3,5 kilokalori per menit. Sedangkan ketika bekerja dapatnya 4,9 kilokalori per menit. Dapat KE-nya konsumsi energinya dapatnya 1,4 kilokalori per menit. Betul semua? Bisa semua ya? Oke, kita lanjut yang contoh soal nomor 2. Silahkan dikerjakan. Sudah? Oke. Siapa yang bisa menjawabnya silahkan ke depan. Oke, Salwa silahkan. Nih. Kamu hapus aja dulu tuh yang ini deh. Oke, jadi dapatnya 20,61 ya. Sama semuanya? Oke, sama ya. Jadi kalau pria berarti ini tadi maksudnya adalah 220 dikurang usianya ya. Jadi dapatnya untuk energi maksimum operator boiler itu adalah 186. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana persen CPL sama dengan 100 dikali denyut nadi kerja. Denyut nadi kerjanya tadi 189 dikurang denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat ini adalah 89. Kemudian dikurang denyut nadi maksimum 186 tadi, kemudian dikurang dengan denyut nadi istirahat. Dapatnya adalah 20,61. Jelas ya? Oke. Sudah paham semua ya? Oke. Lagi jelaskan tentang materi, silakan kerjakan kuisis. Silakan buka aplikasi kuisisnya, kemudian join di main kuisis dengan kodenya di depan ini ya. Silakan. Ya, sudah semua? Oke. Oke, sekarang kita akan mengerjakan kuisis. Kuisisnya adalah 20 pertanyaan. Jadi, pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara menentukan nilai CPL? Jadi, kalau pria berarti denyut nadi kerjanya tadi 189 dikurang dengan denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat ini adalah 89. Kemudian dikurang dengan denyut nadi maksimum 186. Kemudian dikurang dengan denyut nadi istirahat. Dapatnya adalah 20,61. Jelas ya? Oke.
Materi nanti bisa kita unduh di Microsoft Teams ya. Silakan nanti diunduh materinya. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan, ini ada latihan. Kerjakan di buku tugasnya masing-masing ya. Minggu depan ini dikumpulkan ya. Dikumpulkan minggu depan. Oke, ada pertanyaan lagi sampai di sini? Tidak. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Industri pada program studi Diploma 3 Teknik Industri Agro Politeknik Ati Padang. Video ini digunakan untuk sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.